Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong malah pusing jika timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini alasannya. Alhamdulillah kabar baik buat timnas Indonesia. Ira dalam masalah, timnas Indonesia punya peluang balas dendam. Begitu semangatnya pulang demi bela negara. Timnas Indonesia baru akan kumpul 27 Mei, tapi Ragnar Oratmangoen tiba lebih cepat. Bek tangguh Irak dipastikan absen di kualifikasi Piala Dunia. Kesempatan timnas Indonesia bantai timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia. Justin Hubner starter. Duel Justin Hubner berbuah kartu merah, Cerezo Osaka bantai FC Ryukyu. Hadiri peringatan 120 tahun FIFA di Prancis, Ketum PSSI Erick Thohir bilang gini, semoga timnas Indonesia bisa main di Piala Dunia lagi. Shin Tae-yong malah dibikin pusing jika timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menatap dua laga penting pada Juni 2024 mendatang dengan menghadapi dua partai penting di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye dan kolega bakal menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan kemudian Filipina pada 11 Juni 2024 mendatang. Sebagai catatan, skuad Garuda hanya memerlukan 3 poin lagi yang bisa diamankan melalui sebuah kemenangan atas Irak atau Filipina. Bahkan timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga tanpa meraih kemenangan, asalkan bisa imbang kontra Irak selagi Vietnam tak menang kontra Filipina alias imbang atau kalah. Dengan kelolosan yang ada di depan mata, mimpi timnas Indonesia untuk meraih tiket lolos ke Piala Dunia 2026 pun semakin nyata. Namun demikian, hal ini justru berpotensi memusingkan bagi sang pelatih Shin Tae-yong. Mengapa demikian? Alasannya adalah karena timnas Indonesia harus melakoni jadwal pertandingan padat pada bulan November 2024 mendatang. Jika lolos ke putaran ketiga, maka timnas Indonesia akan melakoni 2 matchday pertama pada bulan September 2024. Kemudian pada bulan Oktober 2024, timnas Indonesia akan melakoni 2 partai lagi untuk matchday ketiga dan keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan November, timnas Indonesia akan melakoni matchday kelima dan keenam pada tanggal 14 dan 19 November 2024 mendatang. Hal ini berpotensi memusingkan Shin Tae-yong karena di akhir bulan November juga ada Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Skuad Garuda dipastikan berada di grup B pada ajang tersebut bersama dengan Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Laga pertama yang akan dihadapi timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah kontra Myanmar pada tanggal 24 November 2024. Oleh karena itu, hanya ada jarak 5 hari saja antara matchday ke-6 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan laga pertama di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia kini dijadikan kandidat kuat juara Piala AFF 2024 menyusul dengan kesuksesan skuad Garuda belakangan. Dengan jadwal padat seperti ini, maka timnas Indonesia berpotensi kesulitan dalam turnamen yang berpotensi menghadirkan trofi bagi Marcelino Ferdinand dan kolega tersebut. Solusinya mungkin adalah Shin Tae-yong harus membagi 2 tim, namun dengan kualitas yang mumpuni untuk kedua turnamen tersebut. Bagaimanapun meraih tiket ke Piala Dunia 2026 seharusnya tetap diprioritaskan karena itu adalah tingkat tertinggi bagi sebuah tim nasional sepak bola. Meski demikian, kesempatan untuk meraih trofi di Piala AFF 2024 juga perlu dimaksimalkan.
Inilah yang bakal menjadi PR Shin Tae-yong nantinya. Timnas Irak dalam kondisi kurang ideal saat menghadapi Timnas Indonesia. Kedua tim akan bentrok pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni mendatang. Skuad Garuda sendiri akan menggelar pemusatan latihan pada akhir bulan Mei ini. Selanjutnya pasukan Shin Tae-yong akan menjalani satu laga uji coba yakni melawan Tanzania. Kondisi berbeda akan dijalani oleh Irak yang datang tanpa persiapan untuk pertandingan nanti. Anggota Federasi Sepak Bola Irak IFA, Firas Bahr Al-Olam, menjelaskan bahwa tim berjuluk Singa Mesopotamia tersebut akan terbang ke Indonesia pada 2 Juni nanti. Namun mereka akan langsung terbang tanpa berkumpul di Irak untuk persiapan tim. Termasuk Irak tidak akan menggelar laga uji coba jelang melawan Indonesia. Tim akan menuju ke Indonesia tanpa melakukan pertemuan atau pertandingan persahabatan sebelum bertemu dengan tim Indonesia. Langkah ini diambil karena masih adanya turnamen di Liga Irak. Pihak IFA memutuskan agar pemain fokus di sana agar tidak mengganggu jadwal yang sudah dirancang. Persiapan timnas Irak dipastikan akan terganggu jelang melawan skuad Garuda. Untuk memastikan bahwa Liga Bintang Irak tidak ditangguhkan dan ditunda. Pelatih Jesus Casas nantinya akan memaksimalkan waktu persiapan saat berada di Jakarta. Tepatnya sejak mereka tiba tanggal 2 Juni mendatang. Waktu yang ada akan digunakan untuk menyusun taktik dan persiapan fisik sebelum pertandingan melawan Indonesia. Tim akan memulai latihan di Indonesia selama 3 hari. Sebelum pertemuan antara kedua tim pada 6 Juni mendatang. Dengan persiapan yang minim ini, Timnas Indonesia punya kans untuk meraih kemenangan. Apalagi di pertemuan pertama lalu skuad Garuda harus puas dengan kekalahan 5-1 di markas Irak. Shin Tae-yong kali ini akan coba memanfaatkan kekuatan yang ada dan pemainnya yang sudah teruji solid di Piala Asia U23 2024 lalu. Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen tiba di Indonesia pada Selasa 21 Mei 2024 malam. Kedatangan Ragnar Oratmangoen ini menyusul pemanggilan pemain Fortuna Sittard oleh PSSI. PSSI memanggil 22 pemain untuk Timnas Indonesia berlaga di putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia diuntungkan dengan 2 laga kandang menjamu Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 dan 11 Juni 2024. Sebelum bertanding, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun akan mengumpulkan pemain pada 27 Mei mendatang. Shin Tae-yong akan memimpin pemusatan latihan yang akan diikuti oleh skuad Garuda. Kedatangan Ragnar Oratmangoen ini pun menunjukkan tanda tanya. Mengingat Ragnar datang 5 hari lebih cepat. Nyatanya pemain berusia 26 tahun ini sengaja datang lebih cepat karena ingin berlibur. Membawa sang istri, Ragnar Oratmangoen menghabiskan waktu setelah menyelesaikan kompetisi Eredivisie bersama Fortuna Sittard. Sebelumnya Ragnar mengunggah perjalanannya di Bandara Amsterdam melalui akun Instagram pribadinya. Hingga akhirnya dia kembali mengunggah video tengah berjalan-jalan di pinggir pantai yang tampak seperti di Bali. Selain Ragnar Oratmangoen, pemain Timnas Indonesia abroad lainnya Saina Patinama pun menghabiskan waktu liburan di Bali. Bahkan Saina Patinama bergegas menuju Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya bersama klub Belgia, KAS Open. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia dengan absennya bek tangguh Irak jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Irak mengumumkan 26 nama pemain yang akan tampil di sisa pertandingan putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Irak menjadi satu-satunya tim di grup F yang sudah dipastikan lolos ke putaran 3 dengan menyapu bersih seluruh pertandingan melawan Timnas Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Meski sudah lolos, pelatih Irak Jesus Casas tetap menargetkan sapu bersih melawan Timnas Indonesia dan Vietnam. Irak akan lebih dahulu menjalani laga tandang melawan tim asuhan Shin Tae-yong di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta 6 Juni 2024. Setelah itu tim akan kembali pulang dan menjamu Vietnam di Stadion Internasional Basra 11 Juni 2024.
Jelang persiapan tim, Jesus Casas pun memanggil 26 pemain untuk bertanding. Dari nama tersebut, tak ada bek tangguh andalan Jesus Casas, Ali Adnan yang absen karena cedera. Untuk itu, Jesus Casas melakukan rotasi dengan memanggil nama baru. Tak hanya itu, muncul debutan baru di mana pemain keturunan Irak Australia, Muhammad Al-Ta'ai yang baru kali ini dipanggil setelah proses pemindahan federasinya dari Federasi Australia ke Federasi Irak selesai. Meski melakukan perubahan, namun nama-nama pemain andalan Jesus Casas masih masuk dalam daftar tersebut. Dari mulai kiper Jalal Hasan, bek Said Tahsen, gelandang Zidane Iqbal, serta mesin gol Aiman Hussein. Cerezo Osaka sukses meraih kemenangan atas FC Ryukyu. Kedua tim bertemu dalam lanjutan J-League Cup 2024 di Tapic Kenso Hyagon Stadium. Pada laga ini pemain andalan timnas Indonesia, Justin Hubner, turun sejak menit pertama. Namun pemain yang datang dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers FC tersebut harus keluar pada menit ke-17 setelah mendapatkan kartu merah. Dalam skema serangan balik FC Ryukyu, Hubner sedang beradu lari ke kotak penalti dengan Haruko Shirai. Hubner dan Shirai sempat dalam posisi 50-50 karena bola melaju kencang ke depan mereka. Dari tayangan ulang terlihat ada upaya dari Hubner menarik tangan Shirai saat pemain QQ tersebut sudah mendapatkan bola. Menjadi orang terakhir pelanggaran, Hubner kemudian mendapatkan kartu merah langsung dari wasit. Cerezo kemudian bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-10. Meski kalah jumlah, Cerezo sukses mempertahankan kemenangan dengan skor akhir 0-1. Mereka sukses mencetak gol cepat pada menit ke-6 lewat Yuichi Hirano. Kemenangan ini jadi momentum bagi tim yang bermarkas di Yudoko Sakura Stadium ini untuk bangkit. Dalam 5 laga terakhir di J-League, mereka baru saja meraih 1 kemenangan. Laga tersebut sukses ditutup dengan skor akhir 0-1. Di laga ini, Hubner tampil penuh selama 90 menit dan mendapatkan kartu kuning pada menit ke-64. Dengan kartu merah yang dia dapatkan ini tentu akan jadi tantangan baru karena Hubner sebenarnya didatangkan untuk mengatasi krisis bek kiri Cerezo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapatkan undangan untuk menghadiri acara ulang tahun FIFA yang ke-120 di kediaman Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berada di Istana Elysee. Dalam momen tersebut, Erick Thohir pun berharap timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia lagi seperti pada 1938 silam. Berada di Prancis, apalagi dalam merayakan hari jadi FIFA, membuat Erick Thohir seperti mengenang salah satu sejarah sepak bola terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sejarah itu adalah Indonesia menjadi wakil Asia pertama yang tampil di Piala Dunia 1938 yang berada digelar di Prancis. Hari ini saya menghadiri undangan anniversary ke-120 FIFA di kediaman Presiden Prancis Emmanuel Macron. Prancis jadi tempat spesial untuk sepak bola Indonesia saat menjadi host Piala Dunia 1938. Saat itu Indonesia yang bernama Hindia Belanda menjadi negara pertama dari Asia yang ikut Piala Dunia. Bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino dan para tokoh sepak bola, kami berdiskusi tentang kekuatan sepak bola untuk mempersatukan seluruh masyarakat di dunia. Untuk yang belum tahu, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia dan bahkan menjadi wakil Asia pertama yang bermain di pesta sepak bola terbesar di dunia tersebut. Hanya saja kala itu Indonesia bernama Hindia Belanda ketika pertama kali tampil di Piala Dunia 1938. Setelahnya timnas Indonesia belum pernah lagi tampil di Piala Dunia. Namun, kesempatan itu kali ini kembali terbuka lebar. Sebab saat ini timnas Indonesia tengah berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berpeluang besar lolos ke babak ketiga. Dengan adanya tambahan jatah Asia di Piala Dunia 2026 menjadi jalur playoff, maka peluang Garuda jelas semakin besar. Tak heran jika Erick Thohir pun berharap semoga timnas Indonesia bisa mengulang sejarah, yakni tampil di Piala Dunia. Yang mana dalam waktu dekat adalah Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Semoga ada kesempatan ke World Cup di US Amerika Serikat pada 2026.